Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan anak-anak beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa supaya apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Berdoa mulai. Doa selesai. Pak Guru selalu pesan kepada anak-anak untuk selalu menjaga jarak, pakai masker dan cuci tangan dengan sabun. Dan yang tidak kalah pentingnya, setiap hari anak-anak harus absen sebagai tanda kehadiran. Marilah kita lanjutkan pelajaran berikutnya, yaitu tema 6, subtema 1, pembelajaran 4 kelas 5, panas dan perpindahannya, suhu dan kalor, bersama Marianto SPD. Namun sebelum Pak Guru lanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan like serta bunyikan lonceng supaya bisa menambah semangat Pak Guru dalam membuat video ini. Terima kasih. Pernahkah kamu melihat gambar di atas? Gambar tersebut merupakan pesan kepada masyarakat dalam bentuk papan iklan layanan masyarakat. Papan iklan tersebut merupakan salah satu media yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak. Pesan atau informasi apa saja yang kamu dapatkan dari papan iklan tersebut? Pernahkah kamu melihat papan iklan serupa? Perhatikanlah gambar berikut ini. Apa yang dapat kamu ceritakan tentang gambar di atas? Apakah kamu pernah menemuinya di lingkungan tempat tinggalmu? Bagaimana pendapatmu terhadap gambar tersebut? Menurutmu, hal apa sajakah yang menyebabkan hal itu terjadi? Bagaimana hubungan atau interaksi manusia terhadap lingkungan yang tampak pada gambar tersebut? Ayo membaca. Pengaruh negatif interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Manusia tidak dapat hidup tanpa mengandalkan lingkungan alam. Dari alam manusia memperoleh banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhan. Pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan merupakan bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alamnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, manusia memelihara alam demikian rupa agar dapat dimanfaatkan dengan baik untuk memenuhi kebutuhan manusia dan makhluk hidup lainnya. Tidak semua interaksi manusia dengan alam berdampak baik bagi alam. Perilaku masyarakat yang suka membuang sampah sembarangan misalnya dapat merusak lingkungan alam sekitarnya. Membuang sampah di sungai dan di laut dapat merusak makhluk hidup lain yang ada di dalamnya. Tidak hanya itu, kerusakan lingkungan yang ditimbulkannya dapat membahayakan manusia sendiri. Interaksi manusia dengan lingkungannya yang kurang baik dapat menyebabkan bencana yang merugikan manusia dan lingkungannya. Contohnya adalah banjir, tanah longsor, kebakaran hutan. Kecerobohan manusia menyebabkan kerusakan dan kerugian yang sangat besar. Berdasarkan bacaan di atas, jawablah beberapa pertanyaan berikut ini. 1. Dapatkah manusia hidup tanpa mengandalkan lingkungan alamnya? Mengapa? 2. Jelaskan 2 atau 3 contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang terjadi di sekitarnya. 3. Sebutkan dan jelaskan contoh interaksi manusia dengan lingkungan alamnya yang merugikan manusia dan lingkungannya. 4. Apa sajakah akibat interaksi negatif manusia terhadap lingkungan alamnya? Jelaskan. Berdasarkan bacaan di atas, gunakanlah diagram berikut untuk menjelaskan apa yang telah kamu baca. Jelaskan dan tuliskanlah pendapatmu pada setiap paragraf bacaan tersebut. Lalu tuliskan kata-kata kunci pada setiap paragraf yang kamu anggap penting. Amati lingkungan di sekitar Anda dan tuliskan pada tabel berikut ini. Bentuk kegiatan interaksi, pengaruh negatif yang terjadi, usaha untuk memperbaikinya. Kewajiban warga negara dan siswa. Apakah yang kamu rasakan jika sekolahmu dipenuhi dengan sarana belajar yang kotor, penuh coretan dan rusak? Demikian juga dengan dinding sekolah yang
penuh coretan, buku siswa yang sudah sobek-sobek, kamar mandi sekolah yang kotor, dan bangku kelas yang penuh dengan tulisan. Kamu tentu akan sedih karena dengan demikian kamu tidak dapat belajar dengan nyaman. Hak siswa mendapatkan pendidikan yang layak. Kewajiban siswa menjaga sarana pendidikan agar haknya terpenuhi. Kewajiban menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kewajiban berasal dari kata wajib yang berarti harus dilakukan atau diamalkan. Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan untuk menjamin haknya terpenuhi. Siswa yang sedang belajar di Indonesia wajib mengikuti peraturan yang ditetapkan negara melalui undang-undang. Semua kewajiban itu harus dilakukan untuk menjamin seorang siswa mendapatkan haknya. Siswa berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak, maka kewajiban siswa antara lain mentaati peraturan yang berhubungan dengan pendidikan, misalnya mentaati peraturan sekolah.